سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Bapak-bapaknya jadi samping. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah meraih husnul khatimah. Saat kita bersimpuh di hadapan Allah, terutama saat sujud akhir, selesai kita membaca tasbih Subhan rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lanjutkan doa. Allahumma inni as'aluka al-husnal khatimah. Ya Allah, berilah berilah kami ini akhir yang husnul khatimah. Itu terus kita mohonkan kepada Allah. Jangan sampai lupa. Karena apa? Kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, ad-du'a bukan ibadah. Doa itu otaknya
ibadah. Bahkan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Jadi terus saat-saat kita sholat, pada saat tahiyat, pada saat sujud akhir, selesai baca tasbih, lanjutkan mohon kepada Allah. Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Kau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama. 3 doa itu jangan dilupakan. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu jangan terus akhirnya menganggap kalau sudah ilmu agamanya tinggi, gitu, terus akhirnya bisa berakhir dengan husnul khotimah. Belum tentu. Ya, belum tentu. Contoh, ada seorang ulama yang masyhur. Apa masyhur itu? Terkenal di bumi Mesir. Setiap doanya makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ulama terkenal di Mesir. Akan tapi saat dia dibujuk, dirayu oleh Fir'aun, aku berikan kamu jabatan, kedudukan, harta. Akhirnya apa yang terjadi? Gak kuat. Sehingga akhirnya tawaran Fir'aun diterima. Akhirnya dia berbalik memusuhi Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga saat itu juga doanya sudah lagi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Mati dalam keadaan kafir. Coba bayangkan, ini seorang ulama besar, doanya makbul, tapi mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah, naudzubillah. Ada lagi seorang muadzin, tiap hari azan, ngajak untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Itu Masya Allah, Rasulullah masih kabar, berita gembira. Muadzin itu nanti derajatnya tinggi sekali di yaumil akhir. Tapi satu saat diuji oleh Allah. Apa? Dia lihat di bawah itu ada wanita cantik, gadis desa. Nyai Roro Kidul kalah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia turun, langsung menyampaikan maksudnya. Kamu saya nikah. Apa respon dari wanita itu? Oh, gak bisa. Saya bukan muslimah. Saya seorang wanita kafir. Apa yang terjadi? Muadzin ini tetap
menikahi wanita kafir. Akhirnya sampai dia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Itu muadzin yang istiqomah, tidak taunya akhirnya. Makanya ibu-ibu, ya Allah, kadang kalau bahas ini ternyuh hati. Apa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita sudah ditulis takdirnya. Apakah kita menjadi manusia berakhir dengan kebaikan, atau menjadi manusia berakhir dengan keburukan? Na'udzubillah billahi, na'udzubillah. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yardul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Doa. Itu loh. Jadi ibu, kita tidak tahu apakah kita nanti akhir kehidupan kita tetap istiqomah. Tanda. Apa nanti pada saat kita menghadap Allah kita tetap istiqomah? Ini yang tanda-tanya besar. Apalagi Rasulullah sudah mengabarkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah. Makanya jangan lupa doa. Kadang-kadang kita ghaflah, lalai. Apalagi kita sudah berada di zona aman. Kita senang kumpul dengan orang soleh, teman-teman kita orang soleha, ya, kita berada di zona aman. Jangan sampai ghaflah, jangan sampai kita lalai dari permohonan kepada Allah, karena kita ini manusia yang dhaif, lemah, tempatnya dosa dan hilaf. Ya. Makanya sekali lagi, saat kita sujud bersimpuh di hadapan Allah, jangan lupa selesai kita baca tasbih, Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Allah marzuqna taubatana su'a qabla maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada hamba-hambanya, ad-dunya la'ib. Kehidupan dunia itu permainan. Ad-dunya walahun. Kehidupan dunia itu melalaikan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kata Allah, kehidupan dunia itu menipu. Semu. Tidak ada yang langgeng. Orang Jawa menyebut mampir umbi. Itulah dunia. Semakin kita kejar dunia, seperti kita minum air laut. Semakin kita minum, semakin haus. Itulah dunia. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah, ya Allah, jadikan dunia itu jangan kau letakkan di hatiku, ya Allah. Jadikan dunia itu hanya di atas tanganku saja. Jangan sampai kau letakkan dunia itu di hatiku, ya Allah. Itu permohonan para sahabat kepada Allah.
Kenapa? Kalau dunia ini sudah masuk terletak dalam hati kita, dalam kalbu kita, Masya Allah. Yaitu seperti kita minum air laut, semakin kita minum, semakin haus. Itulah dunia. Sampai Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Hajj ayat 47. Surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita dikasih kesempatan, dikasih umur hidup di dunia ini 60 tahun, berarti 60 per 1000 dikali 24 jam. 1 jam 44 menit. Jadi kalau kita dikasih umur di dunia ini, di bumi ini 60 tahun, kata Allah perbandingannya itu di akhirat cuma 1 jam 44 menit. Itu pun kalau nutup. Apalagi Rasulullah sudah kasih berita, sudah kasih kabar, rata-rata umur umatku baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70. Itu rata-rata. Makanya kata Al-Ghazali, kalau orang sudah masuk umur 40 tahun, itu lampu kuning. Tapi kalau orang sudah masuk umur 60 tahun masih geleot, apa geleot? Ya, itu lampu merah. Kenapa? Hakikatnya kalau kita sudah masuk umur 60 tahun, itu hakikatnya kita sedang bertarung dengan al-maut, kematian. Itu. Kalau sudah masuk 60 tahun itu hakikatnya kita bertarung dengan al-maut, dengan kematian. Makanya kalau ada orang umur 60 tahun masih geleot, kebangetan. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kita dipacu oleh Rasulullah, dipacu oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali mengandalkan umur dan nutut, boten nutut kalau bahasa Jawa, nggak sampai. Jangan sekali-kali mengandalkan umur. Coba saya tanya ke ibu, waktu seseorang itu di kuburan, dikubur, di alam kubur, dengan di alam dunia, lebih lama mana? Alam kubur. Contoh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur 34 tahun. Meninggal 34, umur 34 tahun. Sekarang berarti dia berada di alam kubur sudah 800 tahun. Sampai sekarang belum yaumil kiamat. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau meninggal umur 54 tahun. Sekarang belum yaumil kiamat. Berarti masanya Imam Syafi'i berada dalam kubur 1400 tahun. Jadi waktu kita di dunia dengan waktu kita di kuburan, dikubur, lebih lama di kubur, di alam kubur.
daripada hidup di dunia. Makanya jangan sekali-kali mengandalkan umur, tidak sampai. Rasulullah SAW memacu kita, memberi motivasi pada kita, memberi spirit pada umatnya. Lakukan akselerasi amal soleh, percepatan amal, lompatan amal, jangan ditunda. Jangan ditunda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini terus dikitari oleh al-maut, kematian. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Saya punya jamaah majelis taklim ibu-ibu di Jalan Bunga-Bunga. Bunga Lewi, bunga melati. Dia ajak anak-anaknya masuk ke kamarnya. Nah, ini kain kafan ibu. Diperlihatkan pada anak-anak. Jadi sewaktu-waktu kalau ibu dipanggil sama Allah, sudah siap. Kain kafan sudah ibu siapkan di almari ini. Ambil, nah. Ini kain kafan ibu. Dan anak-anakku jangan khawatir, ibu sudah beli tanah di kuburan samaan. Banyak pasar samaan. Ibu sudah beli, nak, gak usah khawatir. Kamu gak usah gelisah. Kain kafan sudah disiapkan ibumu. Tanah juga sudah siap. Apa yang terjadi? Ya Allah, ternyata jamaah saya ini, ibu ini, Allah takdirkan meninggal di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga akhirnya kain kafannya tidak terpakai. Tanah kuburan yang sudah dipesan tidak terpakai. Ini kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, hanya Allah yang tahu. Makanya terus jangan lupa ibu-ibu, kita mohon Allahumma inni as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku, ya Allah. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena tadi Allah sudah kasih kabar, ya, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan dunia. Jadi akhirat dan dunia 1:1000. Oleh karena itu Allah memberi motivasi kepada hamba-hambanya dalam surah Al-Isra ayat 19 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man arada al-akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha ke akhirat itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, dia muwahhid, dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah, kata Allah, hamba-hambaku yang aku berikan mashkura, kebaikan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, sampai Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Isra ayat 21 tentang fadilah negeri akhirat.
Jadi hidup kita yang sebenarnya, tempat tinggal kita yang sebenarnya, yang hakiki, itu bukan di dunia. Kehidupan kita yang hakiki, tempat tinggal kita yang hakiki, itulah adalah di akhirat. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah dengan yaumil qiyamah. Sehancur-hancur. Nah, dunia ini tidak langgeng. Ada kehidupan yang unlimited, yang tidak terbatas, yaitu kehidupan akhir. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Isra ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhir akbar darajatin wa akbaru tabdila. Jadi kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya, wa akbaru tabdila, dan lebih utama, lebih tinggi fadilahnya, keutamaannya, lebih besar keutamaannya. Itulah negeri akhirat. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau baru masuk pengajian, baru masuk, artinya santri baru, jangan langsung persnelan 3, jangan lari. Harus ada tahapan, persnelan 1, persnelan 2, kemudian persnelan 3. Apa? Seimbangkan, tawazun, seimbangkanlah kehidupanmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi kalau ibu-ibu ini kan sudah sering ngaji, makanya nggak perlu saya pakai persnelan 1, langsung persnelan 3. Kalau bahasa Malang langsung gas, itu. Karena ibu ini sudah sering ngaji, gitu. Jadi saya langsung persnelan 3, gaspol. Apa? Condongkan hidupmu untuk akhirat. Benar Bu? Condongkan hidupmu untuk akhirat, untuk Allah. Itu loh. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untukmu ya Allah. Coba kalau ibu sudah dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian ibu dimasukkan dalam alam kubur. Saya tanya orang-orang yang sudah dimasukkan dalam alam kubur, kira-kira anak-anaknya, istrinya, sampai berlama-lama, sampai berpuluh-puluh tahun ingat? Tidak. Wassalam. Baru pulang dari kubur saja sudah eker-ekeran warisan. Tidak lama suaminya nikah lagi. Tidak lama istrinya nikah lagi. Sudah lupa. Kira-kira ibu-ibu, kira-kira ini, kalau ibu sudah masuk kubur, ibu waktu di dunia itu kan punya grup WA sampai 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1000 gitu ya. Kira-kira ingat lagi enggak? Puasa. Makanya Bu, ada satu yang terus ingat kita, yang tidak pernah lupa kepada kita. Siapa? Allah. Makanya Bu, ayo bangun tidur sampai tidur lagi untuk Allah. Ini. Nah kalau kita di dunia selesai, masuk kubur selesai kita, ya kan? Semuanya meninggalkan kita semuanya. Wassalam, wassalam, wakalam. Tidak akan mungkin Bu Ibu diajak ngomong lagi.
Wong sudah mati, sudah dikubur. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 malam, ada 2 hari yang sangat mengerikan. Ada 2 malam yang mengerikan. Ada 2 hari yang mengerikan. Apa itu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2 malam yang mengerikan itu ketika kita malam pertama di alam kubur. Itu malam yang mengerikan. Ibu sudah tidak lagi tidur di atas kasur. Ibu tidur di atas tanah. Yang di sana ada binatang-binatang melata. Itu malam pertama di alam kubur. Malam yang mengerikan. Tapi bagi hamba Allah yang mukmin, Masya Allah, itulah kenikmatan. Benar Bu? Nikmat kubur. Bukan azab kubur, tapi nikmat di dalam kubur. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika ibu di dunia ini, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ada yang pamer kekayaan, ada juga pamer kedudukan, jabatan, pangkat, ada juga pamer titel, ada yang pamer prestasi. Itu kalau kita hidup di masyarakat itu seperti itu, kita menemui. Ya. Tapi ternyata kalau manusia sudah diambil, al-maut sudah menjemputnya, semuanya hilang. Yang ada cuma iman dan amal soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian malam yang kedua yang mengerikan itu adalah malam Yaumil Qiyamah. Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya, hari kiamat itu datangnya Yaumil Jum'ah, hari Jumat. Tapi kapan terjadinya Yaumil Qiyamah hanya Allah yang tahu. Ini tegas dulu ya. Kapan datangnya Yaumil Qiyamah hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah memberikan kabar datangnya Yaumil Jum'ah. Makanya ibu-ibu, jangan sekali-kali goyah. Kalau ada orang mengatakan nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat, jangan percaya. Malah yang meramal mati dulu. Mama Lauren. Ya, Mama Lauren. Meramal jam 12, tanggal 12, bulan 12, tahun 2012 akan terjadi kiamat. Ya Allah, sampai Bu. Orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, rumahnya dijual semuanya. Dijual. Ngumpul di mana itu? Kasembon. Ada sebuah pondok pesantren di Kasembon. Itu di stasiun televisi, TV One, semua memberitakan. Sampai ditanya, loh kenapa rumahnya yang di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan dijual? Akan terjadi Yaumil Qiyamah. Terus apa yang dibawa di Kasembon? Beras sama ikan asin. Coba Bu, orang ini hilang akalnya. Kalau sudah Yaumil Qiyamah, Kasembon juga kena. Lu kok kenapa rumahnya dijual? Sampai akhirnya bikin bedeng-bedeng di
Kasambon itu. Apa Kasembon? Di Kasembon. Itu Semarang itu di stasiun televisi TV One, di beberapa stasiun televisi diberitakan. Geger itu di Kabupaten Malang. Banyak orang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan pindah. Yang dibawa apa syaratnya? Bawa beras sama ikan asin. Persiapan apa? Yaumil Qiyamah. Nggak tahunya yang ramal mati dulu. Mama Lor mati. Makanya Bu, jangan apalagi di era digital ini ya. Ini era, kalau bahasa akademiknya itu era politik post-truth. Jadi kalau bahasa agama ini era kebohongan, ya. Era kedustaan. Ya. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini sekarang ini zamannya fitnah akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ada 2 hari yang mengerikan. Kalau tadi 2 malam. Malam pertama di kuburan dan malam yaumil qiyamah. Ada 2 hari yang mengerikan. Yang pertama, hari di mana Allah berikan catatan amal. Ketiga, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, kita semuanya ini mendapatkan pada saat hari pemberian buku catatan amal. Mudah-mudahan kita semuanya menerima lewat tangan kanan kita. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Alangkah ruginya kalau kita menerima buku catatan amal kita dari tangan kiri kita. Naudzubillah, naudzubillah. Otomatis nanti jalannya menuju neraka. Dan kalau kita terima buku catatan amal pada hari, yaitu dari 2 hari yang sehari pertama, yaitu ketika kita menerima buku catatan amal tangan kanan, ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian hari, yaitu kalau bagi mukmin Allah berikan kegembiraan usra. Apa? Ketika kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang kafir otomatis itu hari yang mengerikan. Otomatis tempatnya dan itu abadi. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah Allah ingatkan ayat 6 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 2 malam dan 2 hari yang mengerikan. Nah, sekarang ada 3 kepastian yang sering dilupakan. Pasti ini. Apa? Yang pertama, rezeki. Ibu bisa lihat dalam surah Hud ayat 6. Jadi semua makhluk di muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, rezeki tidak akan tertukar. Benar Bu? Rezeki itu tidak akan tertukar. Allah sudah menjamin rezeki kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepastian yang kedua, takdir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menentukan takdirnya. Makanya ibu-ibu, kan kita tidak tahu apakah kita nanti berakhir dengan kebaikan atau kita berakhir dengan keburukan. Makanya Rasulullah memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dan kepastian yang ketiga, kematian. Allah ingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 57.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap jiwa pasti mati. Apapun jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, pasti mati. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tapi kan kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada orang yang nikah, ya nikah, acara pernikahan di depan suaminya, istri sudah selesai akad, dipertemukan gini loh Bu. Setelah akad nikah, kemudian dipertemukan. Pada saat temu ini lagi, istrinya dicabut oleh Allah, sehingga langsung mati. Ada yang saat di kamar mandi mati. Ada yang lagi pada saat bepergian kecelakaan. Ada yang pakai naik pesawat, pesawatnya meledak mati. Bahkan apalagi kalau ada lagi yang pas lagi pariwisata, ya, di sebuah tempat yang indah sekali. Wahnya dengan senangnya dia selfie, gitu ya. Akhirnya temannya langsung selfie. Nggak tahunya di belakangnya ada buaya, mati. Jadi yang moto, yang selfie tadi, apa Bu? Kalau bahasa Jawa tamik apa? Tamageng. Seperti sok. Tamik tegeng. Sok. Itu. Kenapa? Tiba-tiba buaya. Ada juga yang pesawatnya terbakar di atas dan akhirnya terbakar semua. Sampai akhirnya orang-orangnya terbakar jadi abu. Turunnya bukan terbakarnya di atas laut. Kira-kira keluarganya terus hanya minta tim SAR untuk nyaring gitu, pakai jaring di lautan yang luas itu. Enggak. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Itu rahasia. Tidak ada Bu, ibu mau mati, ibu dapat WA dulu. Tidak ada. Ya. Hati-hati ya, besok saya cabut. Ya siap-siap. Nah kalau mau mati dapat WA dulu, ya sudah, saat dunia ini nggak ada penjara Bu. Semua orang jadi baik. Makanya itulah rahasia. Kenapa? Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi ibu sekarang bersama saya. Tidak usah teruskan. Ngeri ini. Oleh karena itu tadi kan sudah sempat saya singgung. Berapa banyak ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, ada yang pamer kekayaan, ada yang pamer pekerjaan, ada yang pamer jabatan, ada yang pamer prestasi. Ketika Al-Maut menjemputnya, ternyata yang dulu dibangga-banggakan di hadapan orang banyak, bahkan mati-matian untuk mendapatkan, tidak tahunya tidak ada satupun yang menolong. Apa kekayaan menolong kita kalau kita Al-Maut menjemput kita? Tidak. Apakah pekerjaan akan menolong kita kalau kita Al-Maut menjemput kita? Tidak. Apakah jabatan, pangkat, kedudukan akan menolong kita ketika Al-Maut, kematian menjemput kita? Tidak. Apa prestasi yang kita kumpulkan sampai akhirnya sak lemari
piala-pialanya sampai almarinya sampai penuh. Apakah itu bisa menolong kita pada saat kita al-maut menjemput kita? Enggak. Yang nolong kita cuma iman dan amal soleh. Makanya Rasulullah ingatkan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akfiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah ingat akan pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Jadi ibu-ibu, kita diperintah oleh Rasulullah banyak-banyak dzikrul maut, mengingat mati. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah? Apa jawaban Rasulullah? Orang yang banyak dzikrul maut, orang yang banyak mengingat mati, dan orang yang siap menghadapi mati. Ya kalau bisa diketik mati. Habis itu minta bantuan anak atau menantu, tolong nak di fotokopi ya, agak besar, langsung tempel di kamar, mati. Di dapur, mati. Di sebelah sana, mati. Artinya apa, Bu? Rasulullah memberikan arahan banyak-banyak ingat mati. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita bukan untuk banyak ingat mati, bukan untuk mengingat kelahiran. Jadi Islam itu agama yang mengarahkan banyak mengingat mati, bukan mengingat kelahiran. Tapi di masyarakat yang diingat tanggal lahir, ulang tahun. Astagfirullah. Di masyarakat kita banyak yang ingat lahir, jarang yang banyak ingat. Padahal Islam memberikan arahan banyak dzikrul maut, banyak ingat mati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah apa sih kira-kira, Bu, fadilah, keutamaan kalau kita banyak ingat mati? Apa kira-kira fadilahnya, keutamaannya? Yang pertama, kita akan segera cepat bertobat kepada Allah. Itu kalau ingat mati, segera bertobat. Tapi kalau tidak ingat mati, saya 60 tahun, nanti umur 62 tahun aja lah tobatnya. Begitu 62 ditunda lagi, nanti saya tobat 65 tahun aja. Tidak tahunya mati duluan. Jadi orang yang banyak ingat mati itu segera, cepet-cepet tobat. Kalau orang yang tidak banyak ingat mati, ghaflah, lalai, dia tunda-tunda taubatnya kepada Allah. Padahal manusia itu tempatnya dosa dan hilaf. Saya seringkali ingatkan, walaupun sorbannya 50 kilo, sorban 50 kilo, gelandak, ya, jungkel, ya. Kalau dia manusia pasti punya dosa, dan ya pasti, makanya jangan kemelindi. Apa kemelindi? Apa bahasa Indonesia ini kemelindi? Sombong. Nah, kalau kita ini manusia pasti punya dosa. Yang maksud itu cuma satu, yang lepas dari dosa itu cuma satu. Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Selama kita manusia, kita punya dosa. Makanya dengan kita dzikrul maut, mengingat mati, kita segera tobat, istighfar. Yang kedua, ibu-ibu, kalau kita banyak ingat mati, insya Allah hati kita itu ridho. Diberi sedikit, alhamdulillah. Diberi banyak, alhamdulillah. Gak ada beda, tetap alhamdulillah.
Dia syukur biqalbi, semakin cinta kepada Allah. Dia syukur bil lisan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dia syukur bil jawari, dia aplikasikan lewat amal-amal soleh. Itulah syukur. Kenapa? Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'in kok lupa. La'in syarkartum azidanakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya. Barang siapa kufur, ingat azab Allah itu sangat pedih. Nah, kemudian orang yang tidak banyak ingat mati, apa tuh kira-kira? Kalau orang yang banyak ingat mati itu kan rito. Kalau orang yang tidak banyak ingat mati, ya otomatis kurang terus. Benar? Kurang terus. Artinya tidak ada kepuasan dalam hatinya. Kurang terus. Dicabut berkahnya, berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak pernah ingat mati. Yang ketiga, orang yang banyak dzikrul maut, orang yang banyak ingat mati, dia semangat beribadah. Semangat beribadah. Tapi kalau orang yang tidak banyak ingat mati, malas. Hayya 'alas shalah, sito. Hayya 'alas shalah, sito. Akhirnya sholat asarnya jadi sagrib. Asar mendekati maghrib. Kenapa? Ya Allah loh, ketika hayya 'alas shalah dijawab seto, sebentar. Hayya 'alal falah, sebentar lagi. Akhirnya sholatnya jadi sagrib, asar mendekati maghrib. Akhirnya seperti ayam mematok makanan. But. Ya kan? Rukuknya tidak tumaknina, sujudnya juga tidak tumaknina. Itulah dikejar waktu. Naudzubillah. Tapi kalau kita banyak dzikrul maut, begitu hayya 'alas shalah, Allah aku utamakan. Siapa yang lebih mengutamakan Allah, pasti Allah utamakan. Bu, pernah satu saat ada seorang konglomerat, tapi konglomeratnya ini garis lurus. Apa garis lurus? Jadi orangnya ini benar-benar taat. Jadi konglomerat tapi taat. Ya. Nah, begitu hayya 'alas shalah minggir, langsung utamakan sholat berjamaah. Padahal jam itu dia harus melakukan transaksi. Transaksinya bukan juta, tapi miliar. Apa yang terjadi? Karena dia sudah terbiasa mengutamakan Allah. Insya Allah Allah tahu. Masa Allah begitu selesai sholat, selesai itu dia menuju ke tempat transaksi. Masya Allah, orang yang diajak transaksi ini juga mengalami halangan yang begitu banyak, sehingga akhirnya tepat sama. Nah, itulah Allah nolong. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Allah. Itulah orang yang banyak ingat mati. Jadi semangat ibadahnya Masya Allah luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kalau kita banyak dzikrul maut, kalau kita banyak mengingat mati, dunia tidak akan memberatkan kita.
Insya Allah kalau kita banyak dzikrul maut, banyak mati, dunia tidak akan memberatkan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi coba kalau kita nggak niat mati, ya Allah, tangi celput dunia, tangi celput berarti bangun tidur langsung sing dipikiri dunia. Sampai Bu, ada orang Cina, sampai ngomong, enak ya jadi seorang muslimah itu seperti ibu itu, ya kok enak itu malah iri Bu yang orang Cina. Karena apa? Dia begitu bangun tidur langsung dunia, begitu dunia sampai dan itu loh, sampai orang kafir itu iri. Jangankan itu. Ada orang itu saking kayanya gitu ya, seni kayanya itu dibanyak bertelekan emas dan perak. Saking kaya. Tempat tidurnya semua serba digital. Jadi mama kepingin agak panas sedikit, rada dingin sedikit, jadi semuanya rumahnya serba semuanya serba remote, tapi nggak bisa tidur, gelisah, nggak bisa tidur, sampai akhirnya di jalan dia lihat tukang beca, ya Allah nikmatnya tukang beca ini bisa tidur, padahal di sebelahnya itu war mobil lewat, sudah buas istilahnya. Nikmat dia, padahal bantalnya itu terkok besi, ya kan? Bantalnya besi ya sakit itu, tapi nikmat. Sampai dia iri Bu, sampai ngorok, kepingin dia tidur seperti itu. Masya Allah. Kenapa? Dunia nggak pernah ingat mati, kepingin hidup itu 1000 tahun lagi, sampai koyo Titik Puspa. Lopo carane nom terus, ya kan? Udah terus pakai, ada skincare, glowing. Jadi pengen muda terus. Nggak taunya Titik Puspa mati. Ya kepengen muda terus. Ya baik nggak bisa sunatullah. Kita itu jadi bayi, anak remaja, dewasa, ibu kan nenek, ibu merasakan. Ya Allah, padahal aku baru jadi remaja putri, sudah jadi ibu-ibu, sekarang sudah jadi nenek-nenek, kan nggak terasa. Nah, itu. Makanya ibu-ibu, kalau kita sudah banyak mengingat mati, insya Allah dunia ini tidak memberatkan kita. Tapi kalau sudah kita lupa mati, dunia ini akan memberatkan kita. Coba itu dicoba. Makanya ibu-ibu, ayo rencanakan kematian itu seindah pernikahan kita. Nah, kan banyak orang kepingin nikmat hidup, ya kan? Kepingin nikmat hidup yang nikmat. Tapi jarang orang memikirkan mati yang nikmat. Iya kan Bu? Benar kan? Banyak orang itu bercita-cita hidup yang nikmat, tapi jarang orang memikirkan apa saya bisa merencanakan mati yang nikmat. Ayo kita rencanakan kematian kita seindah pernikahan kita. Ibu mau nikah, siapkan gaun, ya. Apa lagi?
Wis pokoknya persiapannya luar biasa. Seperti itulah Bu. Ayo kita rencanakan, kita menyongsong kematian kita, seperti kita menyongsong pernikahan kita. Siap? Ya itu aneh gitu. Ya, itu aneh, tapi ini kenyataan. Ya itu, oh no, ayo Ustaz ini. Mati seperti pernikahan. Ya. Jadi kan kematian ini ibarat kamu sedang merencanakan pernikahan, serba indah dan terbaik. Nih, pakaian terbaik kita. Apa? Amal. Nah, ibu-ibu, orang kafir itu kalau mati, makanya sampai gini Bu ya, saya bayangkan. Ibu tahu kawat duri, kawat pagar berduri. Nah itu kan ada durinya. Rasulullah mengabarkan, jadi sakratul maut yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW itu seperti kawat berduri, kemudian dimasukkan ke kerongkongan kita, mulut kita, sampai ke dasar perut kita. Habis itu kawat yang berduri tadi ditarik dengan kerasnya. Itulah sakratul maut. Tapi Masya Allah Bu, kita bersyukur. Apa? Ya Allah, Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan sakitnya sakratul maut ini kepada umatku, ya Allah. Hanya cukup aku saja yang merasakan, ya Allah. Masya Allah, Allah kabulkan. Sehingga insya Allah kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita ati'ullah wa ati'ur Rasul, insya Allah kata Rasulullah, kematian kita itu seperti teko. Ini anggap saja teko. Ketika air dituangkan dari teko ini, itulah kematian seorang mukmin dan mukminah. Karena apa? Doa Rasulullah SAW. Makanya Bu, kita bersyukur didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, jangan sakitnya sakratul maut hanya aku saja, ya Allah, jangan kau timpakan kepada umatku. Jadi pada saat proses roh itu dikeluarkan seperti teko, air yang keluar dari teko. Itulah yang dikabarkan oleh Rasul. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita rencanakan kematian kita seindah pernikahan saat kita menikah. Kita siapkan bekal, yaitu iman dan amal soleh. Itu yang harus kita persiapkan untuk menuju kematian kita. Allah menyembunyikan waktu kematian kita agar mereka selalu dalam kondisi siap untuk menghadapi yaumul akhir. Karena setelah kematian ada kehidupan. Percaya? Percaya? Kalau tidak percaya mati dulu. Setelah kematian ada kehidupan. Itulah kehidupan yaumil akhir. Persiapkan untuk menghadapi kematian. Ini dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah mengantar jenazah, kemudian beliau duduk di tepi kubur. Rasulullah meneteskan air mata. Sampai tetesan air mata Rasulullah itu sampai membasahi tanah. Rasulullah menangis di tepi kubur saat menguburkan jenazah. Apa
nasihat Rasulullah, wahai saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, untuk perkara mas ini, hendaklah kau persiapkan diri. Siap-siap. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia di sisi Allah? Ada orang yang banyak ingat mati dan siap menghadapi mati. Kita harus siap. Apalagi Rasulullah mengabarkan, la taqum as-saah, tidak akan terjadi kiamat. Al-mautul faja'ah, tidak akan terjadi kiamat hingga banyaknya bermunculan al-mautul faja'ah, kematian mendadak. Sudah terjadi? Sudah. Kematian mendadak tanpa sakit, mendadak. Berapa banyak ibu dengar, Ustaz, ada teman saya ngomong, padahal dia kemarin sudah guyon besawis, nggak tahunya malamnya mati. Nggak sakit, belum tua. Kan memang syarat mati itu tidak harus tua, syarat mati itu tidak harus sakit, dan syarat mati itu kematian itu adalah takdir dari Allah, gitu loh. Andai besok hari kematian, sikapilah bahwa besok adalah hari kematian. Karena begitu banyak orang yang tidak bisa menyempurnakan hari esok. Karena apa? Karena al-maut menjemput dia. Makanya kalau filosofi hari ini kehidupan, besok kematian. Insya Allah, Bu, kalau filosofi ini kita jadikan sebagai pijakan kita, hari ini kehidupan, besok kematian. Itu kalau filosofi ini kita tarik ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah saya jamin khusyuk. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, khusyuk. Dan bisa-bisa ibu ketika sujud akhir meneteskan air mata. Kenapa? Filosofi hari ini kehidupan, besok kematian. Coba kalau kita nggak mengingat mati, ya Allah, Allahu Akbar, muncul program. Nanti jam 8 karo jam Ibrahim. Nanti jam 9 sama jam Muna. Loh, apalagi terus akhirnya lewat sepeda motor. Loh, itu Amir. Tapi kenapa ya begitu kencangnya dia mendaratkan sepeda motor? Dibahas dalam sholat loh, dibahas. Kenapa kok sampai sekencang itu dia mengendarai sepeda motor? Wah, apa ada yang meninggal di barat? Sampai akhirnya sampai terakhir iki rokaat piro. Lupa rokaatnya. Gara-gara itu tadi mulai takbiratul ihram, program yang muncul. Makanya Bu, ayo jadikan filosofi hari ini kehidupan, besok insya Allah kalau kita baca apa kita tarik ketika kita melaksanakan sholat, insya Allah khusyuk. Begitu juga filosofi hari ini kehidupan dan besok kematian kita tarik dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ibu lihat kadang-kadang dalam ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dia meninggal ketika sholat, Masya Allah, indahnya kematian. Ada
ada yang belum lagi, muncul lagi. Dan dia meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah, indah sekali. Kepingin kita seperti itu, Jeng. Datang lagi, Jeng, dia meninggal saat taklim. Masya Allah. Nah, Jeng, itu Bu Romi itu meninggal di Mekah. Masya Allah, indah. Ya, nah, jadi ibu-ibu, tapi apakah kita mengira itu terjadi begitu saja? Enggak. Ya. Siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, dia akan meninggal dengan kebiasaan. Makanya ibu-ibu, kematian seseorang itu sesuai dengan kebiasaan. Nah, insya Allah kalau ibu sering ngaji, insya Allah ibu akan dicabut oleh Allah dalam keadaan ibadah. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu ibu-ibu tadi sudah saya singgung, renungkan saat sebelum engkau bepergian. Renungkan. Makanya kita disunahkan ketika berangkat dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita berada dalam keadaan kita disunahkan untuk berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa? Karena bisa jadi tempat yang kita tuju itu tempat kematian kita. Makanya ketika safar, ketika bepergian, renungkan dulu. Bisa jadi tempat yang kita tuju itu tempat kematian kita. Banyak yang seperti itu. Makanya siap-siap. Karena orang yang paling cerdas dan paling mulia di sisi Allah, orang yang banyak ingat mati dan siap menghadapi mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Apa? Orang yang mati dalam keadaan bodoh terhadap din, terhadap agama, Allah minta pertanggungjawaban. Makanya Masya Allah, ibu-ibu diberikan kemudahan dari rumah. Sampai Rasulullah memberikan motivasi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan menuju majelis-majelis ilmu, apalagi di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya termasuk yang dikabarkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Kenapa? Kalau kita mati, kita bodoh terhadap ad-din, terhadap agama, Allah meminta pertanggungjawaban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bu, jangan niru bara. Time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Ya, time is money. Waktu adalah uang. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu bukan mencari uang, tapi kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Tujuannya bukan cari uang, ibadah. Itu. Jangan ikuti bara. Time is money. Waktu adalah uang. Sehingga akhirnya gersang hidupnya. Ya, coba ibu lihat di mana itu? Ada negara bagian Amerika yang masyarakatnya itu gersang, ya kan? Artinya
dia sudah tidak punya lagi kenyamanan dalam hidup. Akhirnya larinya ke narkoba. Jadi sak kota itu Bu, sak kota itu seperti zombie. Seperti zombie. Itu ada mana? Philadelphia atau mana itu? Ya, Philadelphia itu. Jadi orang itu seperti zombie. Hidupnya dengan narkoba. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya kenyamanan dalam hati dan kolbu. Gersam hidupnya. Itu. Makanya Allah ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau ini sudah saya terangkan tadi. Sudah kan? Yang kawat berduri ini sudah saya sampaikan. Ini Rasulullah sampai menggambarkan seperti itu. Ini yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan kau timpakan pada umatku sakitnya sakratul maut, beratnya sakratul maut. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, ringankan sakratul maut umatku. Sehingga akhirnya Rasulullah mengabarkan, jadi seorang mukmin, orang yang mukmin, mukminah, insya Allah ketika sakratul maut itu seperti teko yang air yang keluar dari teko. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wa as-sadaqa wa aku minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan infakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqtu wa aku minas salihin. Ya Allah, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ya Allah sampai waktu yang dekat? Jadi kalau kita tafsiri, ya Allah, tunda ya Allah kematianku ya Allah barang 5 menit saja. Ya sudah tidak usah 5 menit, 1 menit saja ya Allah. Tunda ya Allah kematianku. Jadi ibu-ibu, Allah ngasih kabar banyak manusia di muka bumi ini menyesal kapan? Saat menghadapi sakratul maut. Nyesal. Kenapa? Sampai minta ditunda kematiannya 1 menit saja. Supaya apa? Supaya saya bisa sedekah ya Allah. Supaya saya bisa jadi solehah. Apa jawaban Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah ngasih kabar, banyak manusia yang menyesal. Kapan? Saat menghadapi sakratul maut. Dia minta ditunda kematiannya barang 5 menit. Supaya apa? Bisa sedekah dan bisa jadi solehah. Tapi selesai sudah, terlambat, gak bisa ditunda. Dan kematian itu datangnya tiba. Ini kira-kira apa kalau sudah kematian menjemput kita? Apa kira-kira yang nampak saat kita mati? Ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Thariq Hijratain halaman 308 sampai 309. Barang siapa mengisi kehidupannya dengan cinta kepada Allah dan zikrullah, maka itu akan tampak pada saat dia wafat atau meninggal. Dan barang siapa yang mengisi kehidupannya dengan selain Allah saat dia sehat dan muda,
jarang berzikir dan mengingat Allah, maka saat kematian tiba, dia akan susah untuk berzikir mengingat Allah. Dan kecuali jika Allah berkehendak lain. Ibu-ibu, kalau kita sudah mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan kita banyak zikrullah, ya, banyak istighfar kepada Allah, apalagi kalau kita pas zikir pagi dan sore, kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la tuwahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah mengabarkan kalau kita baca sayyidul istighfar ba'dal subuh, siang hari kematian menjemput kita, jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Begitu juga ba'dal asar kita baca sayyidul istighfar, malam hari kematian menjemput kita, jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Janji Allah pasti. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah gak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Istighfar. Baca sayyidul istighfar. Waktu ujian telah usai. Sekarang ia telah pergi dan akan melihat hasil dari ujian yang selama hidup di dunia. Kalau sudah mati, sudah. Apa terus dia minta, ya Allah kembalikan saya ke dunia lagi? Tidak ada. Tidak ada kesempatan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Allah beritakan kepadamu. Apalagi kalau jenazah kita diusung seperti ini, jenazah diusung saat dipikul, ya kan? Saat dipikul, keranda dipikul oleh banyak orang. Itu kata Rasulullah, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila jenazah telah dibawa oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka menuju kuburan, seandainya pada masa hidupnya ia orang soleh, solehah, ia akan mengatakan, segerakan aku. Namun jika dulu dia orang tidak soleh, solehah, ia akan mengatakan, celaka, kemana jenazah ini kau bawa? Seluruh makhluk mendengar suara tersebut kecuali manusia. Andai kata seseorang mendengarnya, pasti dia akan pingsan. Makanya Bu, kalau Ibu lihat kuda merintih ketika dia ditempatkan di kuburan, kenapa kuda itu merintih? Karena mendengar orang yang sedang diadab di dalam kubur. Nah, kecuali manusia tidak diberikan itu. Nah, kalau manusia diperdengarkan, dunia ini orang jadi baik semuanya, nggak perlu penjara. Makanya itu yang bisa mendengar siksaan, ya, itu adalah binatang. Manusia tidak. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah tanya, ya Rasulullah, azab kubur itu hak? Iya, benar, hak. Benar. Azab kubur itu hak. Kecuali HTI. Kalau HTI itu tidak percaya azab kubur. Hizbut Tahrir itu tidak percaya azab kubur.
karena itu dianggap hadis ahad. Nah, ibu-ibu saya tanya, Bu, coba Bu dilihat. Sebelah kiri orang kaya, rumahnya mewah, ada kolam renang lagi. Sedangkan yang sebelah kiri orang miskin, rumahnya gubuk. Nah, kira-kira Bu, kuburannya sama apa enggak? Sama. Podo ae. Ukuran orang kaya, ukuran orang miskin, podo sekian meter. Bukan terus akhirnya kuburan orang kaya sampai sak Malang itu, ya enggak. Kuburan, ya sekian meter, podo. Dhisik sugih karo wong sing melarat podo, kuburannya podo sekian meter. Ndak ada. Terus apa terus akhirnya, ya kecuali kalau kuburan Cina, sepeda motornya dilebokno, lemari ini ono mas dilebokno kan, ya makanya kuburannya gede, ya bisa sepeda motor dilebokno, karena jangankan itu, ibu, ya istilahnya sampai akhirnya yaitu yang Cino ini tadi. Sampai akhirnya sebelum masuk kubur harus diistirahatkan di hotel dulu. Di Surabaya itu ada hotel jenazah. Di Surabaya itu disiapkan hotel untuk jenazah. Jadi kata Ania, itu kan Konghucu ya, apa namanya? Ya Cina itu. Jadi kata ini malam terakhir kita harus muliakan supaya di hotel, dan itu berapa biayanya? Nah, kalau Islam kan enggak, iya kan? Orang kalau Islam mengajarkan cepet-cepet dan kuburan, iya kan? Jangan ditunda. Makanya ada ulama hadis yang cukup terkenal di dunia, Syalban. Itu ketika beliau sudah wasiat, nanti kalau saya meninggal, ya kan, segera beliau minta kepada muridnya untuk memandikan. Tolong anak-anak saya di luar negeri jangan, gak usah ditunggu, artinya gak usah ditunggu, percepat dan kuburkan yang paling dekat. Bukan terus ini digowo nih, kuburkan paling dekat. Itu Syalban. Akhirnya apa? Itu. Dan beliau sudah wasiat semua kitab-kitabnya diberikan di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Diwakafkan di Universitas Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Jadi anaknya yang di luar negeri nggak ditunggu, cepat. Gitu. Kan kita enggak nunggu anakku sih. Nunggu anaknya dulu sampai ditunda sampai berlama-lama karena qadarullah kena delay, pesawatnya kena delay, wahnya mundur lagi penguburannya. Ini gak bagus, Bu. Sunnahnya segera, apalagi soleha segera, gak usah nunggu yang lain. Ini sunnah. Ibu-ibu yang bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah, tadi sudah saya singgung. Semua nanti walaupun kita di dunia ini punya grup WA sampai 1000 orang, ya, semua lupa. Harta orang terdekat kita juga lupa. Yang ingatnya cuma pada saat kita mati, sampai selesai kuburan sudah selesai. Semuanya meninggalkan kita semuanya. Lupa semuanya. Yang tidak pernah lupa cuma satu dengan kita, Allah. Hablum minallah. Jangan lupa. Ini yang tidak pernah melupakan kita sampai kita berada di alam kubur. Semuanya meninggalkan kita semuanya. Pangkat, lepas,
semuanya lepas semuanya. Gak ada yang kita bawa, hanya iman dan amal soleh. Istri nikah lagi, suami nikah lagi, ya kan? Dia sudah punya anak, sudah kita ditinggal sendiri. Makanya semuanya akan meninggalkan kita. Setelah itu kita akan memasuki malam pertama di alam kubur. Sendiri, gak ada konco, gak ada teman, ya. Dan gak ada kasur, adanya cuma tanah. Dan mungkin cuma binatang-binatang, ya. Coba Bu, ini penelitiannya. Hari ketiga tubuh kita membiru. Hari ketiga tubuh kita akan membiru dan bengkak. Ini proses, ini penelitian. Kemudian hari ketujuh kulit kita mengelupas dan bau busuk menyengat. Ini hari ketujuh. Hari ke-40 jasad kita mulai hancur, bagian organ yang tersisa. 100 hari tinggal rangka. Organ sudah semuanya membusuk. Allahu Akbar. Dan 1000 hari jasad kita tinggal telan ekor. Kita kembali kepada Allah. Itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Gak terasa sudah lebih 5 menit. Sebagai penutup, ibu-ibu, singkat saja. Bagaimana supaya kita diberikan akhir yang husnul khatimah? Allah ingatkan dalam surah Fussilat ayat 6. Surah Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus. Shiratal mustaqim. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Kalau mufassir, ahli tafsir menafsirkan istiqomah itu anugerah dari Allah. Nah, kalau kita ingin diberikan keistiqomahan sampai kita menghadapi sakaratul maut, kuncinya Allah berikan wastaghfiruhu, istighfar. Nah, kuncinya. Kemudian doa, ya kan? Doa. Tapi tadi ada yang kelupaan. Pada saat sakaratul maut, jangan lupa. Jadi kalau umpama suami sedang nazar, atau mungkin tetangga sedang nazar, atau mungkin teman dekat yang sedang nazar, Rasulullah perintahkan. Qala Rasulullah SAW, "Lakinu mautakum an la ilaha illallah." Bimbinglah, talkinkan orang yang sedang nazar itu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, di telinga sebelah kanan. Ustaz, gimana kalau koma? Sudah koma, tetap. Nah sekarang bagaimana kalau dia sudah, menurut dokter sudah tinggal, ya sekian, sudah tinggal, ya tinggal gimana? Apalagi kalau sudah nazar. Kalau sudah nazar, hentikan baca Quran. Hentikan. Fokus. Bimbing dengan kalimat tauhid. La ilaha. Jadi talqinkan. Yang murotal, matikan. Bacaan murotal, matikan. Bacaan Al-Quran, selesai. Fokus. Orang yang nazar dengan talqin la ilaha illallah, karena ini perintah dari Rasulullah SAW.
Ibu-ibu, jadi kuncinya tadi istiqomah. Dengan apa kuncinya? Perbanyak istighfar. Makanya Rasulullah ngasih kabar, ya kan? Nanti di neraka banyak yang masuk neraka. Itu kaum wanita. Itu pertanyaan dari apa namanya yang putrinya Abu Bakar? Siapa? Aisyah. Bukan. Iya, Aisyah binti Abu Bakar. Oh, bukan Asma. Asma binti Abu Bakar. Jadi putrinya Abu Bakar. Wahai Asma. Jadi Asma binti Abu Bakar ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ingin yang banyak di neraka itu, gimana caranya? Pertama, tasodak, banyak sedekah. Yang kedua, wa'akthiru istighfar, banyak istighfar. Insya Allah kamu tidak akan, insya Allah kamu tidak di neraka, insya Allah masuk surga. Cuma dua, sedekah dan istighfar. Ini sudah. Jadi kaum wanita itu Bu, mudah sekali masuk surga loh. Rasulullah ngasih busra, berita gembira. Kaum wanita itu banyak, istilahnya dimudahkan untuk masuk surga. Tapi syaratnya 4. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan ditunaikan, kemudian taat kepada suami selama suaminya ngajak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, jaga kehormatan kalau suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau ada tamu yang bukan mahram, ya sudah, jangan mohon maaf suami saya tidak ada, gitu. Ya kan? Karena apa? Karena kalau sudah dimasukkan, yang ketiganya adalah setan. Makanya inilah Islam itu ngatur sampai seperti ini. Saya kira gitu, ibu-ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf, lebih 10 menit ya, korupsi. Dan akhir pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, boleh Bu? Boleh? Tes. Boleh. Itu ada pertanyaan. Ada yang tanya? Pojok Bu, pojok. Ya. Afwan Ustaz, menarik sekali materi hari ini. Tadi itu kan Ustaz mengingatkan kita tentang usia, bahwa usia rata-rata umat Rasulullah itu kan 60 sampai 70, dan itu hakikatnya umurnya 1 jam 45 menit. Kita ini yang ikut kajian ini kan di fase itu Ustaz, di antara 50 sampai 70 usia, yang mana kita harus bersiap untuk tak tahu kapan. Itu kesini kadang malah terjebak Ustaz, dengan usia seperti ini malah kita itu terjebak dengan informasi yang saya di usia seperti kita ini kurang penting. Jadi saya mohon nasihat Ustaz, kan Ustaz tahu tentang perkembangan golf di Indonesia, bahwa nasihat Ustaz membuat kita nyaman apa yang terjadi, agar terjebak info-info yang sangat menjebak kita Ustaz. Jadi kita fokus ke amal akhirat, nggak usah bingung dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu pertanyaan yang pertama Ustaz. Yang kedua, saya pribadi Ustaz, kadang sudah merasa siap untuk mati, tapi tiba-tiba ketakutan mati Ustaz, karena merasa apa amalan saya itu cukup, bekal saya ini cukup gitu Ustaz. Apakah itu termasuk normal atau harus diwaspadai Ustaz? Afwan Ustaz. Ya. Jazakallahu khair. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangankan ibu, jangankan ibu,
saya aja, ya katanya Ustaz ya kan? Ya kalau diberi info nanti yo ketakutan juga Bu. Walaupun Ustaz ya kan, wajar, normal itu, normal, ya kan, normal. Jadi makanya saya dulu ketika berada di Suriah itu sudah malam hari itu rangkul-rangkulan sama Mas Sayyid, ulama-ulama Syam gitu. Setandri, antum kalau menuju ke Aleppo nggak akan mungkin pulang ke Indonesia. Nah akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur karena ini tadi info bakal mati. Ternyata walaupun Ustadz yo putih, ya kan, nah, wajar, normal. Tapi alhamdulillah ternyata nggak jadi mati, ya kan. Bahkan ketika saya diracun, ya, diracun oleh intelijen Mossad, penerbangan dari Jakarta Jeddah, ya, kemudian saya dioperasi di rumah sakit kerajaan Saudi di Jeddah. Itu saya infonya yang masuk ke Malang sampai ke keluarga saya, jangan diharap hidup. Bahkan info masuk lagi ke Malang, Ustadz Andri lumpuh total. Nah itu saya jadi seperti itu Bu. Jadi saya mikir, ya Allah, tapi karena saya yakin. Jadi menurut kacamata manusia itu sudah wassalam. Karena sampai pembuluh darah otak saya pecah satu. Ya. Bahkan ketika Dr. Markopo yang selesai dari umroh, dia langsung menuju ke rumah sakit kerajaan Saudi, itu pun nggak mentolong lihat saya karena kejangnya itu melampaui epilepsi. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah saya bersyukur Dr. Martopo nggak jadi pulang, tapi beliau langsung ke rumah sakit kerajaan Saudi. Itu langsung beliau itu artinya itu ngasih informasi bohong. Jadi istilah melebih-lebihkan, tapi ternyata hikmahnya besar. Jadi Dr. Martopo itu ngomong di dokter-dokter spesialis bedah itu, ini di Indonesia ini sek. Jadi saya itu dikatakan sek. Ya. Jadi artinya dikatakan itu terus dilebih-lebihkan aja. Alhamdulillah Bu, akhirnya pihak rumah sakit kerajaan ngebel datangkan dokter-dokter spesialis bedah saraf otak itu dari Riyadh, dari ibu kota negara Saudi, diterbangkan ke Jeddah. Jadi yang nangani saya itu langsung dokter-dokter spesialis bedah otak yang ada di ibu kota Saudi, Riyadh. Alhamdulillah. Jadi ternyata provokasinya Pak Dr. Martopo itu bagus. Jadi walaupun terlalu berlebihan, ya alhamdulillah. Nyampe di Malang ada 9 dokter yang merawat saya, yaitu Dr. Farhad Balafik, yang spesialis bedah saraf otak, yang Lafaret itu ngecek yang berkas-berkas dari rumah sakit kerajaan Saudi. Saat antum diracun, ya seperti Munir. Kalau Munir pakai arsenik perut, kalau saya otak, sampai pembuluh darah otak saya pecah satu. Tapi alhamdulillah recovery-nya 6 bulan. Jadi saya itu ya Allah, mulai dari jadi itu restart. Jadi restart ulang itu ternyata seperti itu Bu, restart ulang. Jadi otak itu ada restartnya. Jadi seperti model komputer ini. Jadi mata juling. Jadi mata itu juling pertama. Habis itu saya lihat orang double. Lihat orang itu double. Ini gelas ini Bu ya, ini gelas. Saya sudah nyentuh gelas, tapi nggak bisa, jadi lepas sampai seperti itu.
Jadi restart ulang 6 bulan recovery-nya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur 9 dokter itu saya sempat, saya tidak punya duit gitu ya. Siapa yang ngasih 9 dokter? Wapek dokter Farhan mosok sing jihad ustadz tok. Dokternya gak oleh jihad. Jadi mulai dari Saudi gratis. Saya dibawa ke hotel di Brunei Darussalam gratis oleh kerajaan Saudi. Sampai di Malang 9 dokter itu gratis selama 6 bulan. Gratis. Alhamdulillah. Jadi ya itu dokter Farhan sampai mosok ustadz tok sing jihad. Dokternya gak oleh jihad. Jadi itu pengalaman. Ya pengalaman. Sampai lupa pertanyaannya apa tadi. Jadi gini bu, kita ini kan hidup di dunia, jangan buta politik, ya kan? Karena Islam itu menyuruh, Islam itu samil, ya kan? Ya kita, tapi serahkan pada ahlinya. Kalau ibu nggak mampu ke situ, sudah nggak usah bu. Nggak usah nanti tambah pusing, ya kan? Serahkan pada ahlinya. Yang bagian siasat, ya kan? Bagian politik, ya kan? Yang bagian ekonomi, ibu jangan mudah serahkan pada ahlinya. Seperti ini. Ya, ya. Tetap kita persiapan mati. Monggo bu yang terakhir ya. Ustaz ini yang depan Ustaz. Oh ya. Ini pertanyaan singkat aja. Ini kebetulan ada hasil penelitian. Iya bu. Apakah yang kita kerjakan selama ini 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, apakah ada hubungannya dengan proses pembusukan? Terima kasih. Nah, ibu-ibu, apa yang ibu lihat ini belum tentu. Belum tentu. Ini sains. Saya punya jamaah majelis taklim ibu-ibu di Cilacap, dulu Istana Buah ke timur. Beliau ini baru ngaji pertama kali umur 60 tahun. Baru ngaji 60 tahun. Nah, setelah ngaji ibu-ibu, alhamdulillah rutin ngaji dengan saya tiap Jumat sore, ya kan, Pak Darasar sampai menjelang maghrib. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangga-tetangganya memberikan statement yang sangat menusuk hatinya. Ya, apa? Kalau meninggal biar jalan sendiri. Menusuk begitu. Jadi nek mati ben mlaku dhewe. Mandi dewe. Kalau mati biar jalan sendiri ke kuburan. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Dia pegang apa yang saya sampaikan itu dipegang. Tauhid, sunnah dipegang sama dia. Ya. Sehingga akhirnya tetangganya mencaci maki. Akhirnya dia telepon, Ustaz, tolong kesini. Akhirnya saya datang. Saya memberikan motivasi, Bu. Lihat Allah. Jangan lihat caci maki manusia. Sudahlah, ibu fokus untuk Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Masya Allah. Takdir Allah. Ibu ini meninggal. Saya diberitahu sama anak-anaknya. Langsung Bu, saya berangkat sudah mulai dari mandi jenazah. Pokok saya ingatkan pada anak-anaknya, jangan manggil model, nggak usah. Cukup keluarga yang memandikan. Karena apa? Khawatir ada cacat, ada ini jadi omong, ya kan? Sudah, anak-anaknya saya suruh, ayo saya ajari, langsung saya ajari. Habis itu mengkafani, habis itu selesai sholat, ya kan? Masya Allah Bu, itu dari gang timur dan gang barat penuh bludak Bu orang yang sholat jenazah. Jadi orang kampung itu malu.
Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Gitu. Jadi akhirnya orang kampung itu benar-benar malu karena sudah kadang ngomong nek mati biar melaku, ternyata bludak. Siapa yang Allah? Nah akhirnya selang berapa tahun? Dua tahun kan salah. Putrinya telepon saya, pesan, ibu ceritanya setiap kali ziarah digunakan karena di kuburan samaan di belakang itu sering digunakan oleh preman-preman atau itu untuk judi. Nah akhirnya keluarga sepakat dipindah aja. Alhamdulillah juru makamnya ada satu peluang, ada satu tempat. Akhirnya dipindah kuburannya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun, akhirnya siapkan kain kafan, siapkan tikar, siapkan beberapa ini sudah dipenuhi semuanya, langsung digali kuburannya. Ya Allah, utuh, jenazahnya itu utuh, Bu. Jadi kain kafannya itu ada kena bledok itu, Bu. Lihat itu. Saya terus merenung, malam itu merenung. Biasanya rata-rata yang jenazahnya utuh itu yang hafal Quran. Berarti kesimpulannya, Bu, ibu ini tadi istiqomah, tauhid, sunnah. Gitu. Makanya yang saya sampaikan ini belum tentu. Ada lagi yang dari Indonesia, Kiai Maimun Jubair, ya kan? Itu mau dipindah. Jenazah utuh, nggak jadi dipindah karena masih utuh jasad. Gitu loh. Jadi dapat terakhir ada lagi. Ya Bu. Tes. Oke, makasih. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, orang yang mati mendadak tanpa sempat taubat itu apa ada harapan bisa meraih husnul khotimah? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana orang yang belum taubat? Ya, apa bisa meraih husnul khotimah? Otomatis, mau taubat aja belum. Gak mungkin diberikan akhir yang husnul khotimah. Nah sekarang kewajibannya apa? Kalau tobatnya belum, nah anak yang punya anaknya terus doakan orang tuanya, ya kan? Pada saat salat lain, pada saat salat tahajud, doakan Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Itu yang ditunggu pada saat di alam kubur. Karena Rasulullah mengabarkan, ya Rasulullah, ada seorang jenazah yang itu benar nikmat sekali. Kenapa? Doa anak-anaknya yang ada di bumi. Itu masih ada kesempatan. Anaknya banyak doakan. Ya kan? Doakan. Karena doa anak yang saleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya idza mata ibnu adam in qata amalu ila min thalathin. Kalau manusia itu mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Seperti ibu ini kan ibu menghadiri majelis taklim ini membangun au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ini nanti akan terus mengalir terus. Dan yang terakhir, wawaladin saleh yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lah Ustaz, gimana kalau di dunia ini saya tidak punya anak? Ya fokus pada 2, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Makanya saya di malam ini punya 2 ibu angkat. Saya punya 2 ibu angkat. Ya kan, 2 ibu angkat. Yang satu punya anak, yang satu tidak punya anak. Akhirnya tanya ke saya, dari
Apa aku gak doyana? Ya Bu, sudah, Masya Allah Bu, sebelum meninggal, Masya Allah, sodakohnya diperbanyak. Habis itu tiap hari ngadiri majelis-majelis taklim, Masya Allah. Nah itu, makanya fokus. Kalau udah diberi anak, diberi keturunan, sudah fokus pada dua itu, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله